Tahun 2024 menurut saya adalah tahun yang menarik untuk perkembangan laptop ya. Minimal dari segi perkembangan chipsetnya. Jadi biasanya nih kita tuh dihadapkan dengan duopoli Intel dan AMD ya. Nah sekarang sebenarnya tuh mereka udah masuk dari dulu, tapi baru kali ini Qualcomm juga ikutan dan menawarkan chip high performance yang berbasis ARM. Chip berbasis ARM ini yaitu adalah Snapdragon X Series. Mereka menawarkan performa yang kencang, efisiensi yang luar biasa bagus, dan tentu saja battery life yang panjang. Ini membuat Snapdragon X Series dari segi performa dan efisiensi cukup mendekati Apple Silicon. Nah, tapi yang bikin lebih menarik lagi adalah Intel dan AMD itu nggak mau ketinggalan ya. Mereka juga berlomba-lomba untuk bisa mengejar performa dan efisiensi yang ditawarkan dari Snapdragon X Series. Nah, dengan perkembangan yang cukup pesat di 2024, pada video kali ini saya akan membahas beberapa tipe laptop, atau lebih tepatnya beberapa laptop dengan chipset tertentu yang menurut saya itu layak dibeli tahun 2025 dan mungkin bisa awet hingga 2026, 2027, dan seterusnya. Ini karena menurut saya laptop-laptop yang akan saya sebutkan ini punya perkembangan yang signifikan lebih tinggi ketimbang perkembangan laptop dari tahun ke tahun pada umumnya. Tapi di sini juga saya akan menyebutkan satu laptop yang keluar pada tahun 2024 yang menurut saya itu nggak worth it ya. Minimal untuk sekarang. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan mengingatkan lebih dahulu kalau yang saya akan bahas pada video kali ini adalah laptop-laptop yang bisa dibilang ini kelasnya high-end ya. Ini karena kalau dari segi low-end menurut saya itu dari tahun ke tahun ya kurang lebih begitu-begitu aja, nggak banyak berkembang. Oke, saya akan bahas laptop jenis paling pertama dulu, yang tadi saya sebenarnya sudah sebutkan, yaitu adalah laptop Snapdragon X Series. Jadi memang sih, kalau saat ini Snapdragon X Series itu secara market share bisa dibilang sangat-sangat rendah ya. Udah begitu yang namanya generasi pertama pasti akan kebalap dengan generasi kedua, ketiga, dan seterusnya secara signifikan. Sudah begitu, karena Snapdragon X Series itu berbasis ARM, mungkin akan ada beberapa aplikasi yang antara tidak optimize atau malah kan nggak bisa jalan sama sekali karena dia arsitekturnya ARM. Kalau memang Anda itu biasanya itu berada dalam lingkungan browser, kemudian juga Office, kemudian juga software-software yang Anda gunakan itu cukup mainstream, dan mungkin Anda juga nggak main game atau video editing berat, laptop Snapdragon X Series itu menurut saya bisa jadi laptop Windows yang sempurna buat Anda. Saya beberapa hari lalu sempat ngobrol dengan teman saya yang sebenarnya dia bukan tech enthusiast, tapi ngomong ke saya begini, setelah dia beli ThinkPad X1 Carbon, dia bilang ke saya, nyata dari laptop itu yang saya paling butuhkan nyata cuma dua ya, jadi antara battery life panjang dan dia tuh ringan. Dan saya setuju dengan poin ini, ditambah mungkin performanya cukup lah, nggak usah kencang-kencang banget, yang penting cukup. Nah, memang laptop Snapdragon X Series itu pada awal launchingnya, apalagi di Indonesia, harganya itu nggak main-main ya, bisa 20 juta ke atas ya. Udah begitu, prosesornya pun bukan yang paling tinggi, yaitu Snapdragon X Plus atau Snapdragon X Elite yang bisa dibilang masih tier rendah ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah Asus ProArt yang pakai Snapdragon X Plus. Dia dijual dengan harga 24.799.000, dimana ini menurut saya luar biasa mahalnya ya. Nah, tapi bagusnya nih, sekarang tuh sudah mulai banyak laptop-laptop Snapdragon X Series yang harganya itu nggak murah juga bisa dibilang, tapi kali ini bisa dibilang cukup masuk akal lah. Nah, kita lihat nih, kita di sini ada Acer Swift Go ya, di sini yang pakai Snapdragon X Plus. Jadi X Plus memang nggak sekencang X Elite, ya mungkin nggak masalah kalau Anda itu masuk dalam pasar yang saya sebutkan di awal section ini. Dan dia tuh punya, menurut saya, fitur-fitur yang paling penting untuk orang-orang yang tadi saya sudah sebutkan. Dia punya RAM 16GB, 1TB storage, layarnya 120Hz, mungkin ini ya bisa dibilang bonus aja. Dia juga dapat Windows 11, sudah dapat Office Home and Student, portnya juga nggak pelit, ada USB Type-C 2 buah, ada USB Type-E 2 buah, klaim baterainya sih 28 jam video playback ya, tapi katakanlah mungkin efektifnya cuma setengahnya ya, mungkin kalau Anda tuh kerja berat ya mungkin 9 jam. Ya 9 jam kalau buat laptop yang kerja penuh ya menurut saya itu kan sudah bagus banget ya. Saya nggak punya reviewnya, saya juga nggak punya unit review di sini. Saya sebenarnya hampir beli Samsung Galaxy Book yang Samsung Galaxy Book Edge ya. Nah, tapi sayangnya waktu itu harganya di sini masih sangat-sangat mahal, dan saya memutuskan untuk beli laptop lain karena saya ada kebutuhan untuk video editing. Dimana untuk video editing, kalau dari yang saya pelajari, sepertinya untuk laptop Snapdragon X Series ini belum terlalu oke ya, karena belum ada yang fully optimized. Harus untuk Full HD bisa-bisa aja, tapi belakangan ini saya masuk ke 4K. Jadi ya saya butuh laptop yang beneran bisa kerja lancar di 4K. Sebenarnya di luar itu yang cukup worth it itu adalah laptop-laptop dari Microsoft ya, yaitu adalah Microsoft Surface Pro dan Surface Laptop. Misalnya di sini saya lihat nih ada Surface Pro 11 ya, ini sudah pakai Snapdragon X Plus, dan dia tuh punya RAM 16GB, SSD-nya agak kecil sih, 256GB untuk yang base model. Tapi ini produk Microsoft langsung, dan saya yakin kalau secara minimal optimasi dia itu yang paling bagus di antara laptop-laptop Snapdragon yang lainnya.
Sayangnya di Indonesia itu dia nggak dapat garansi resmi ya, karena laptop-laptop dari Microsoft itu nggak dijual resmi di Indonesia. Perkiraan saya bakal banyak lagi laptop Snapdragon yang mungkin tuh dia nggak terlalu laku di tengah-tengah tahun ini dan mungkin akan dijual di Indonesia tahun-tahun depan, mungkin HP yang Omnibook ya, kalau memang sudah turun harganya. Dan kalau Anda memang masuk dalam pasar tersebut, menurut saya itu laptop-laptop yang patut Anda lirik sebelum Anda beli laptop yang lain pada tahun 2025. Nah, berikut adalah laptop-laptop dari Intel seri Lunar Lake ya. Jadi Lunar Lake itu adalah iterasi terbaru dan biasanya itu dikasih namanya bukan Lunar Lake, tapi Intel Core Ultra 9, Ultra 7, Ultra 5, dan kalau nama series itu biasanya 2XXV lah. Nah, itu yang paling baru. Nah, sebenarnya Intel ini bisa dibilang cukup surprise ya, mereka itu bisa mengejar ARM dalam waktu singkat pada tahun ini. Jadi Intel ini bisa dibilang cukup menarik ya, jadi semenjak Pat Gelsinger masuk 2021 itu sepertinya pengembangan prosesor dalam Intel itu jadi sangat-sangat dipercepat ya. Jadi memang sih salah satu bagian dari rencana Pat Gelsinger itu adalah dia ingin foundry Intel itu bisa membuat chip untuk perusahaan-perusahaan lain ya yang membutuhkan. Jadi mereka tuh bisa bersaing dengan TSMC yang ada di Taiwan. Nah, untuk pengembangan foundry manufacturing chipset tersebut ada beberapa proses node yang di skip supaya pengembangannya itu bisa lebih cepat mencapai tujuan dan menghemat banyak uang ya. Nah, Lunar Lake itu adalah salah satu produk dari fabrikasi yang ada di Taiwan sana. Dan hasilnya ternyata bisa dibilang luar biasa ya. Memang sih secara efisiensi itu dia masih belum bisa bersaing banget dengan ARM ya. Yang masih ketinggalan sekitaran 10-20% dari berbagai review yang saya lihat. Tapi secara performa dia itu bisa mengungguli Snapdragon X Series. Dan karena dia itu berbasis X86, harusnya nggak bakal ada masalah dari segi kompatibilitas software. Jadi buat Anda yang pengen punya laptop chip hemat, meskipun belum sehemat yang ARM, performa tinggi, tapi nggak pengen ada masalah soal kompatibilitas, ini adalah chip yang menurut saya sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan. Nah, meskipun demikian, bisa dibilang ini masih sangat-sangat mahal ya. Kita lihat di sini adalah Asus ZenBook S14, yaitu harganya 27 juta, ya, sangat-sangat mahal, tapi dia sudah dapat Intel Core Ultra 7 yang 258V, dan spek sisanya juga nggak nanggung, RAM 32GB, kemudian juga storage 1TB, layarnya juga bisa dibilang ini OLED 16:10, ya ini bisa dibilang ini spek yang sudah sangat-sangat mantap loh untuk laptop ultra portable seperti ini. Masih ada USB Type A, ada 2 buah Thunderbolt 4, ada HDMI 2.1, ada headphone jack. Saya kira kalau Anda memang sanggup untuk beli laptop satu ini dan Anda itu bukan gamer berat ya, kali ini tetap meskipun ini performanya bagus tapi bukan laptop gaming, menurut saya ini adalah laptop yang sangat-sangat bisa Anda pertimbangkan untuk dibeli di tahun 2025 nanti. Nah, ini ada alternatif yang sedikit lebih murah dari Acer. Ini tokonya kebetulan sama, tapi saya nggak disponsori oleh siapapun video kali ini. Dan ini dia punya prosesor yang lebih rendah sedikit, yaitu adalah Intel Core Ultra 5 ya, yang 226V. Harusnya sih memang 226V ini kalau memang asumsi saya itu baterainya sama besarnya, dia itu bahkan bisa lebih hemat ketimbang Ultra 7 ya, karena dia performanya sedikit lebih bawah. Tapi spek sisanya nggak malu-maluin kok. Jadi dia 16GB RAM, storage 1TB, kemudian layarnya OLED, nggak tulisan touchscreen, tapi dia minimal sudah 90Hz lah. Jadi ini bukan layar 60Hz seperti biasanya. Sisanya dapat USB Type-C 2 buah, USB 4, Thunderbolt 4, USB charging ya, bisa di-charge pakai USB, dan sisanya tuh bisa dibilang mirip dengan yang sebelumnya. Dan tentu saya sebagai barang resmi dia dapat garansi. Dan meskipun saya di sini hanya menyebutkan beberapa laptop, jangan terpaku pada laptop-laptop yang saya sebutkan dari segi merek. Kita fokus terhadap prosesor yang ada pada laptop tersebut ya. Karena menurut saya prosesor tersebut adalah prosesor yang sangat inovatif yang dirilis pada tahun 2024. Sebenarnya masih ada satu lagi prosesor yang menurut saya layak disebutkan, yaitu adalah AMD Ryzen AI series ya, yang Ryzen 9 AI. Tapi sayangnya di Indonesia itu sejauh ini ya minimal masih susah banget dicari laptop-laptop dengan Ryzen AI. Yang memang sih secara umum laptop-laptop AMD itu yang paling baru ya utamanya, itu agak-agak susah dicari di pasaran karena stoknya juga terbatas. Nah, tadi adalah laptop-laptop yang menurut saya layak untuk dipertimbangkan. Sekarang apa nih yang kira-kira nggak saya rekomendasikan untuk beli sekarang? Yaitu adalah nggak lain dari MacBook Air M3, atau di sini sebenarnya M2, tapi ya secara casing sama M2 atau M3. Kenapa? Begini, jadi secara laptop sebenarnya M2 dan M3 itu nggak ada masalah sama sekali. Dia kencang banget untuk video editing lancar, untuk bikin konten tuh sangat-sangat oke, layarnya bagus, keyboardnya lumayan enak juga. Tapi masalahnya, atau mungkin bukan masalah ini, tapi bagusnya tahun 2024 ini semua MacBook Air yang base model itu sekarang datang dengan RAM 16GB. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di Indonesia itu stok-stok yang tersedia pada toko marketplace online itu dia masih menjual yang
RAM 8 GB. Dan kalau mungkin Anda mau menunggu atau mungkin beli nggak di Indonesia, mungkin Anda bisa dapat MacBook Air M3 yang 16 GB seharga MacBook Air M3 8 GB yang dijual di Indonesia. Harapannya sih yang 8 GB itu harganya turun drastis, atau 16 GB masuk dengan harga seharga 8 GB yang dulu. Jadi buat Anda yang mencari MacBook, ya menurut saya itu adalah satu hal yang perlu jadi catatan. Nah, laptop-laptop yang saya sudah sebutkan tadi, seperti yang sudah saya bilang di awal, adalah laptop-laptop high-end yang menurut saya itu cukup oke untuk dibawa ke 2025 dan seterusnya. Tapi kalau Anda kira-kira ingin mendengar pendapat saya bagaimana dengan yang low-end, nah silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin saya masih bisa bikin video satu lagi yang bahas soal itu di tahun ini. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan artikel lainnya. Saya Jun, terima kasih telah menonton.